Nama saya Corefres Masasilase, saya kelas 11 IPA dari SMA Immanuel. Sekarang saya akan berpidato tentang Hari Sumpah Pemuda yang bertemakan generasi milenial berjiwa Pancasila. Selamat menyaksikan. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Dia telah menyampaikan kita pada hari ini, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2020 untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun. Jadi, marilah kita sebagai pemuda milenial supaya kita mempunyai jiwa Pancasila dan dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Semangat! Pada Sumpah Pemuda kali ini, kita mengangkat tema yaitu generasi milenial berjiwa Pancasila. Sebenarnya, tema ini untuk semuanya warga Indonesia, tetapi yang diutamakan dan yang diperuntukkannya itu pemuda zaman sekarang atau pemuda milenial. Kenapa untuk pemuda? Kenapa nggak untuk yang sudah tua? Karena para pemuda zaman sekarang itulah yang memegang kendali untuk masa depan negara Indonesia. Itulah yang akan menjadi pejabat nantinya 20, 30, bahkan sampai 40 tahun ke depannya. Yang tua nanti itu sudah tidak lagi bekerja, sudah tidak lagi menjabat, tapi pemuda zaman sekarang itulah yang menjadi bibit, yang menjadi akar untuk negara kita nantinya. Jadi marilah kita pemuda zaman sekarang kobarkan api semangat, kobarkan api yang menyala-nyala dalam hatimu, di dalam dirimu untuk berkorban demi bangsa Indonesia. Marilah kita mewujudkannya, marilah kita menggapainya, supaya kita jangan diremehkan, supaya kita tidak diperbudak, supaya kita tidak dicemooh oleh bangsa lain. Tetapi marilah kita satu tekad, satu tujuan untuk mencapai Indonesia yang maju dan Indonesia yang Presiden pertama Indonesia pernah berkata, jangan kita mewarisi abu Sumpah Pemuda, tetapi marilah kita mewarisi api Sumpah Pemuda. Marilah semangat yang kita berkobar-kobar itu, mari kita bangkitkan, mari kita laksanakan, mari kita kembangkan agar menjadi suatu kebanggaan bagi negara Indonesia. Kenapa kita tidak boleh mewarisi abu Sumpah Pemuda? Karena kita nanti cepat merasa puas dengan apa yang kita sudah miliki, dengan satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Kita jangan puas terhadap itu, dan itu tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan kita ke depannya. Sini Soekarno-Hatta juga pernah berkata, kirimkanlah kepadaku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Apakah kita meremehkan perkataan itu? Apakah kita melalaikan? Atau kita mengabaikannya? Tentu tidak. Marilah kita sebagai pemuda, kita mewujudkan perkataan Soekarno-Hatta itu. Marilah kita menjadi seorang pemuda yang berguna, seorang pemuda yang dapat menggoncangkan dunia. Nah, di sisi lain juga, kita harus mewarisi budaya yang ada di Indonesia kita ini. Kita harus mewarisi budayanya, adat istiadatnya, lagunya, bahasanya, maupun apapun yang kita miliki di setiap budaya daerah kita masing-masing. Contohnya kostum saya pada saat ini. Ini merupakan salah satu budaya yang ada atau baju adat atau adat yang ada di Indonesia. Jadi marilah kita mewarisinya. Sebagai pemuda harus mempunyai semangat yang berkuat, semangat yang sangat luar biasa untuk mewujudkan semua itu, untuk menghargai setiap budaya yang ada di Indonesia kita ini. Selain itu juga, kita harus menghargai budaya sesama kita. Karena di Indonesia itu mempunyai banyak budaya, mempunyai ragam budaya. Jadi kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, kita harus saling mematuhi apapun yang aturan yang ada dalam adat tersebut. Itu merupakan salah satu pemuda yang mempunyai semangat Pancasila, semangat nilai Pancasila. Jadi
dalam kita mewujudkan nilai-nilai Pancasila ini, kita berikan satu contoh nilai Pancasila, yaitu contohnya ketuhanan yang Maha Esa. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, itu semuanya cuma dari Tuhan. Itu semuanya Tuhan yang berikan. Jadi kita itu harus selalu mensyukuri. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh memegahkan diri, tapi kita itu harus mengucap syukur pada Tuhan. Kita itu harus saling menopang, harus saling menolong untuk mewujudkan Indonesia yang unggul, Indonesia yang Jadi, marilah semua para pemuda bangkit dari kemalasanmu, bangkit dari malas bergerak, bangkit dari malas berpikir, bangkit dari malas bertindak. Tapi marilah kita bangkit dari semuanya itu. Mari kita rajin, mari kita hidup untuk mandiri, mari kita belajar mandiri. Apalagi di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini, kita belajar di rumah, kita belajar daring. Disitulah kita dituntut agar lebih mandiri, agar lebih belajar apa yang kita ketahui untuk masa depan kita, apa yang kita ketahui di luar sana, di dunia, di seluruh Indonesia ini. Marilah kita belajar dan terus belajar. Jangan kita bergantung pada orang lain, tetapi kita harus mandiri. Kita harus tetap berusaha, tetap berjuang demi masa depan kita. Nah, sekarang melalui video ini kita akan termotivasi. Marilah kita membangkitkan gairah semangat kita, gairah kita untuk berjuang, gairah kita untuk bertindak, gairah kita untuk bergerak. Bergerak maju, jangan mundur, tapi pantang menyerah. Itulah pemuda. Marilah kita tetap waspada selama pandemi ini dengan memakai masker, mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kita harus saling berkomunikasi baik dengan teman kita walaupun lewat via WA atau via daring atau online. Semoga kita dalam perlindungan Tuhan, tetap ikuti protokol kesehatan. Semoga pandemi ini yang pidato dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, generasi milenial zaman sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadilah